Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 169. Brak. Angkat tangan kalian semua. Teriak Manda menerobos masuk ke dalam dengan pistol mengarah pada dua gadis yang berada di hadapannya. Hilda dan juga Anastasia yang ada di sana berteriak histeris penuh ketakutan. "Jangan berteriak. Katakan di mana kamar Yulia. Kak, kamu mau apa? Tidak ada barang berharga di tempat ini." Teriak gadis itu berusaha tidak terlihat takut. "Katakan di mana kamar Yulia." Ulangi Manda penuh ketegasan. Anastasia hanya bisa menangis di pelukan Hilda, penuh ketakutan. "Ada apa kalian ribut-ribut?" tanya Ningwardah mendekat lalu matanya melebar saat melihat seorang wanita misterius mengarahkan pistol ke arah Hilda dan Anastasia. "Selangkah kamu pergi, nyawa kedua gadis ini akan saya renggut," ancam Manda tidak main-main saat Ningwardah ingin berteriak dan melarikan diri keluar dari pintu yang tertutup. "Mendekat, dan katakan di mana kamar Yulia." "Yulia." Ningwardah tidak akan mengatakannya. Adik iparnya sekarang dalam bahaya. "Tunggu, mungkinkah wanita di depannya ini Manda yang selama ini diceritakan oleh suaminya?" "Yulia tidak ada di rumah ini. Saya mohon pergilah karena suami saya dan yang lain akan segera kembali." "Saya tahu kamu Manda kan, secepatnya polisi pasti akan menangkapmu." Manda tergelak lalu mengarahkan pistolnya tepat di kening wanita itu. Sekali dia tarik pelatuknya, peluru akan langsung menembus kepalanya dan mati. Mendekat lalu duduk di lantai. "Kalian bertiga saling ikat satu sama lain dengan tali ini. Cepat. Saya sudah membunuh banyak orang, membunuh kalian bertiga tentu saja saya mampu." Terpaksa mereka bertiga mengikuti perintah saat tali entah dari mana Manda berikan pada mereka, dan mereka mulai mengikat satu sama lain. Manda berjongkok lalu melakban mulut mereka satu persatu. Tali yang mengikat di bagian wanita ini tidak kencang. "Kalian mau bodohi saya heh?" Wardah meringis kesakitan pada area tangannya yang kembali diikat dengan sangat kencang. Dia berdoa semoga saja Yulia tahu kejadian ini dan pergi dari tempat ini. Putrinya sudah tidur dan dia sedikit lega karena putrinya aman di kamarnya. Walaupun tidak dipungkiri perasaan takut masih melandanya. "Tunggu, Abi Laksa. Ayah mertuanya itu ada di kamarnya, semoga saja dia tidak keluar." Jantungnya pasti tidak akan aman saat melihat perbuatan Manda pada mereka. Sekarang ketiga perempuan itu telah Manda ikat tali mati dengan kuat. Ningwardah maupun Hilda dan Anastasia tidak bisa melarikan diri dan juga berteriak meminta tolong. Mereka menyesal karena tidak bisa melakukan apapun sebab Manda membawa pistol. "Sungguhan perfect. Sekarang kalian berusahalah untuk pergi dari sini jika bisa. Biar saya yang mencari Yulia. Pasti dia ada di rumah ini. Ah, ini sangat menyenangkan. Saya tidak sabar bermain-main pada wajah cantiknya itu." Manda pergi dengan mata binar penuh semangat. Sebentar lagi dia akan menuntaskan kebenciannya pada sosok mantan sahabatnya. Ah, ini benar-benar sangat menyenangkan. Takdir berada di pihaknya. Tuhan yang Yulia maksudkan dan Yulia sembah tidak akan menolongnya. Manda tertawa puas, sungguh inilah yang dia inginkan. Ningwardah dan kedua perempuan itu hanya bisa berteriak tanpa suara dengan penuh kepanikan. "Jangan lukai adik iparku wanita jahat. Aku tidak rela jika kamu melukainya satu gores pun. Yulia, di mana kamu? Kamu tidak akan bisa bersembunyi lagi bagaikan pengecutkan. Kamu kira tempat ini aman? Nyatanya tempat inilah yang akan menjadi saksi saya merenggut nyawamu." Dia arahkan pistolnya ke dinding yang terbuat dari kayu itu, hingga meninggalkan suara gesekan yang begitu ngilu. "Kamu berada di kamar kan?
Wah, sepertinya kamu tertidur seperti Tuan Putri padahal suamimu sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan adiknya. Memang Mas Ikram, itu tidak pantas kamu miliki. Ikram pantasnya bersanding dengan saya. Hahaha, sungguh Yulia, saya sudah tidak sabar membunuhmu. Setelah itu akan saya jebak suamimu untuk menikah denganku. Manda membuka kamar di depannya dan bukan Yulia yang dia lihat tapi anak perempuan yang duduk di atas kasur sambil mengucek matanya. Tante siapa? Umiku mana? Unaya mau pipis tapi takut ke kamar mandinya. Manda tersenyum miring, dia memiliki rencana bagus. Menarik kasar tangan anak itu. Manda mulai keluar dari sana. Katakan di mana kamar Yulia? Kamar Mbak Cantik. Katakan sekarang. Tante jahat ya. Sial. Emosi Manda sudah diubun-ubun menghadapi tingkah anak ini. Kamar dalam begitu rumit, banyak kamar yang kosong. Entah di mana kamar Yulia, yang sepertinya tidak mudah dia ketahui. Manda kembali ke ruang utama, lalu mengarahkan pistol ke kening Unaya. Saya tidak segan-segan membunuh anak ini. Katakan di mana kamar Yulia. Ningwarda berteriak tak terima hingga wajah tanpa cadar yang selalu menutupinya itu memerah penuh amarah. Dia menendang sekitar membuat Manda mendekat lalu menarik paksa lakbannya. Aku akan katakan tapi lepaskan anakku. Aku mohon, jangan sakiti anakku. Di mana? Sebelah kiri ada 3 kamar dan kamar Yulia ada di tengah-tengahnya. Manda menepuk pipi Wardah lalu menutup mulutnya. Good, lagi pula saya tidak butuh nyawa kalian. Saya hanya butuh nyawa Yulia. Namun jika kalian menghalangi rencana saya, maka kematian yang harus kalian terima. Dia mendorong Unaya pada Ningwardah yang hanya bisa menangis memeluk erat putri satu-satunya. Di kamar Yulia sebenarnya dia mendengar keributan. Apalagi sempat mendengar teriakan histeris dari Hilda dan juga beberapa menit kemudian tangisan dari kakak iparnya. Terdengar. Apa terjadi sesuatu? Gumamnya ingin keluar dari kamarnya ini. Dia berusaha bangkit dari atas kasur dengan tangan mengusap perutnya. Malam ini perutnya kram lagi. Dia butuh suaminya yang selalu mengelus perutnya setiap malam. Mas Ubi udah kembalikah? Tapi kenapa perasaanku gak enak? Allah, perasaan tak nyaman apa ini? Tiba-tiba jendela kamar diketuk dengan kencang. Siapa di sana? Jendela itu diketuk semakin kencang. Rasa takut namun juga rasa penasaran mendominasinya. Mengambil kerudung pasmina lalu dia lilitkan ke lehernya. Dia mendekat lalu membuka tirai putih itu. Deh, Bara, kemana kamu ada di sini? Pria yang memakai jaket hitam itu menggeleng dengan jari telunjuk dia letakkan di bibirnya. Mengisyaratkan untuk diam. Yulia membuka jendela lalu tangannya tiba-tiba sudah Bara tarik keluar. Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera pergi dari sini Yulia. Kak, kenapa? Apa yang terjadi? Tunggu, jangan sentuh tanganku Bara. Dia menepis kasar tangan temannya itu. Pulanglah, jika orang-orang terutama suamiku tahu kamu diam-diam menemuiku akan terjadi fitnah besar. Cemaskan keadaanmu Yulia. Kita harus pergi karena Manda ada di rumah ini. Dia akan melukaimu bahkan membunuhmu jika kamu tidak pergi sekarang. Mata Yulia membulat seketika. Jadi keributan di luar terjadi karena ada Manda yang menerobos masuk ke dalam. Tunggu keluarganya. Aku tidak bisa pergi begitu saja Bara. Keluargaku di sini dalam bahaya. Manda telah menyekap mereka kecuali ayah mertuamu. Mereka tidak akan terluka. Justru kamulah yang dia incar, jadi kita harus segera pergi dari sini. Manda memegang pistol. Dan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Tunggu, apalagi Yulia cepat keluar dari kamar. Tunggu. Yulia merasakan suara langkah kaki yang mendekat. Dia berlari ke pintu.
Kamar, saat merasakan pintu akan terbuka segera dia tutup kembali dan menguncinya. Brak! Sialan kamu Yulia. Buka! Kamu tidak akan bisa lari dariku. Berani-beraninya kamu mengunci pintumu Yulia. Buka sekarang. Apa kamu tidak tahu keluargamu di sini bisa saya bunuh? Kedua tangan Yulia terkepal kuat. Itu suara Manda. Nafas Yulia naik turun akan ketakutan yang akhirnya dia rasakan saat ini. Akhirnya hari di mana rasa ketakutannya akan jadi kenyataan. Dia benci itu. Yulia, cepat, kita harus pergi sekarang. Kamu ingin mati di tangan Manda sebelum merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Dengan rasa kepanikan yang melanda, Yulia keluar dari kamarnya. Terlalu panik dia tidak sempat berganti pakaian. Hanya dres putih sebatas lutut dan pasmina yang dia lilitkan pada kepalanya. Percuma rambutnya yang tergerai sebatas pinggang itu terlihat. Bara, suamiku di mana? Dia baik-baik aja kan? Jangan cemaskan suamimu, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sekarang aku harus melindungimu dan juga bayi di dalam perutmu karena ini sudah tugasku untuk melindungimu melebihi nyawaku sendiri. Bara. Bara memegang kedua pinggang Yulia lalu menurunkannya keluar dari kamar. Setelah itu mereka pergi dengan Bara yang menarik tangannya begitu kuat. Kita akan kemana? Aku benci melarikan diri seperti ini. Tapi aku benar-benar takut. Kandunganku kenapa-napa. Ke tempat di mana Manda tidak bisa menemukan kita. Dor. Suara tembak terdengar membuat langkah mereka berdua berhenti. Bara, siapa yang tertembak? Tidak ada peluru itu. Bara menjatuhkan tubuhnya, memegangi lengannya lah yang terkena tembakan, walaupun hanya goresan tapi sakitnya luar biasa. Bara, lenganmu. Tidak masalah, hanya goresan kecil. Berdiri di belakang punggungku sekarang. Tapi Bar, cepat. Mau tak mau Yulia bersembunyi di punggung Bara. Dia akhirnya terpaksa membuka pasmina di kepalanya lalu melilitkan di lengannya agar darahnya tidak keluar banyak. Berhenti di sana. Bara, kembalikan Yulia padaku sekarang juga. Teriak Manda yang berada di dalam jendela kamar Yulia. Pintunya telah dia dobrak dengan seluruh kekuatannya. Walaupun sialnya pundaknya sakit karena dia terlalu kuat mendobrak. Tidak akan. Manda, sadarlah. Kamu sudah membunuh banyak orang. Yulia tidak salah, kamulah di sini yang salah karena ingin memiliki wajah seperti Yulia. Itu karma yang harus kamu jalani, bukannya menyalahkan orang lain. Dari mana kamu tahu? Bara tersenyum sinis di balik wajah pucatnya. Saya selalu mengawasimu setiap saat Manda. Jadi inilah rencana licikmu. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu melukai Yulia, langkahi dulu mayat saya. Bara, gumam Yulia menatap tangannya yang digenggam dengan kuat dari belakang oleh temannya ini. Pada akhirnya hanya Baralah yang Allah hadirkan untuk melindunginya. Di mana suaminya? Ah, kamu begitu baik Bara. Tapi sayangnya kamu berbuat baik pada orang yang salah. Ang yang ada di belakangmu itu tidak pantas dilindungi oleh siapapun. Manda melompat dari jendela, dan di saat ada kesempatan, Yulia dan Bara berlari ke belakang pesantren yang hanya ada hutan terlarang di sana. Sial! Jangan lari kalian. Yulia, jangan lepaskan tanganku. Kita harus pergi dari tempat ini. Aku akan melindungimu dan membawamu pada suamimu. Sekuat mungkin Yulia menyeimbangi setiap langkah kaki Bara yang larinya begitu cepat. Menatap ke belakang, terlihat Manda yang masih mengejar mereka. Allah, aku takut. Yulia benci perasaan tak berdaya seperti ini. Bagaimanapun kandunganku harus aman, sebab itulah dia harus melarikan diri dari kejaran Manda.
Dia janji pada suaminya akan melahirkan anaknya dengan selamat. Bara perutku sakit. Karena terlalu lama berlari yang mengakibatkan guncangan. Perutnya merasakan perih dan sakit. Bertahanlah, kita harus mencari tempat bersembunyian. Lari Yulia kian melambat, dia tidak kuasa lagi berlari membuat Bara terpaksa menggendongnya dari depan lalu kembali berlari. Bara tidak peduli, satu lengannya semakin lemah sebab darahnya semakin banyak keluar walaupun sudah dililitkan kain oleh Yulia. Bagaimanapun caranya Bara harus menyembunyikan wanita yang dia cintai ini agar selamat. Bara lari ke arah kanan, jangan kir, dol kaki Bara terpaksa berlari ke arah kiri sebab pis-el mengarah ke arah kanan. Wah, Bara, hebat juga kamu mengetahui rencana saya. Entah dengan cara apa kamu mengetahuinya. Mungkinkah keahlian ibumu turun padamu? Sepertinya benar kamu kembali ke Indonesia karena ingin menyelamatkan Yulia dari saya kan? Tapi sayangnya kamu bukan tandingan saya sekarang ini. Menarik nafas dalam-dalam, Manda mulai mengarahkan pis-el ke arah mereka lagi dan berhasil. Dor! Bara yang harus terjatuh saat pundaknya terkena tembakan membuat Yulia pun terjatuh. Bara! Pergi dari sini Yulia. Aku baik-baik saja. Pergi sekarang Yulia. Tapi aku tidak akan mati semudah itu. Cepat pergilah. Yulia terpaksa berlari dengan rasa panik dan juga ketakutan saat melihat sosok Manda yang mulai mendekat. Allah! Aku tidak peduli dengan nyawaku, tapi aku mohon selamatkanlah kandunganku apapun keadaannya. Yulia, kamu tidak akan bisa lari lagi, dasar pengecut. Manda melewati Bara yang memegangi pundaknya. Kamu tidak akan bisa mendapatkan Yulia. Bara menahan kaki Manda dan dengan mudahnya wanita itu menembaknya tepat di pahanya. Membuat Bara meraung kesakitan. Itu akibatnya karena telah ikut campur urusan saya, Bara. Siulan keluar dari mulut Manda, dia kembali berjalan sambil memegangi perutnya ke arah di mana Yulia melarikan diri. Yulia, jangan jadi orang pengecut. Kembali sekarang dan lawan saya. Kita berdua sama-sama hamil, hanya berbeda 1 bulan. Mari kita akhiri ini dengan cara kematian kamu. Lalu saya akan menggantikan posisi kamu dan bayimu juga akan menggantikan posisinya pada anak dalam kandungan saya. Yulia terus melangkah dengan kaki dia paksakan untuk berlari. Sakit, ringisnya. Allah, tolong aku. Engkau selalu ada untukku. Bahkan ketika kehidupanku gelap, Engkau menghadirkan sosok pria yang tulus mengubah diriku. Datangkan dia kembali. Aku mohon. Rasanya benar-benar menyakitkan. Sakit. Air mata Yulia keluar, akibat jatuh dan terus berlari tanpa arah, akhirnya perutnya merasakan sakit luar biasa. Yulia takut, dia ketakutan melebihi rasa takut ajalnya akan direnggut oleh Manda. Allah, jangan, aku mohon. Aku rela mati sekarang tapi selamatkan anakku. Mas Ubi, tolong aku mohon, datanglah Mas. KKAKRARRR. Manda ada di pesantren. Sekarang Yulia dalam bahaya. Dia melarikan diri ke hutan dan Manda masih mengejarnya. Cepatlah datang. Dan hubungi pihak kepolisian dan tim medis. Ikram melemparkan ponselnya lalu meremas rambutnya dengan kuat saat suara Bara yang menghubungi nomornya terdengar. Hanya beberapa detik sampai akhirnya panggilannya berakhir. Zayan, percepat mobilnya. Kita harus tiba dengan cepat ke pesantren. Setelah mendengar cerita dari Omar, kini Ikram, Hilmi, Omar dan Zayan pergi terlebih dahulu dari pabrik tua itu. Meninggalkan Baya dan yang lainnya yang masih melawan. Para preman yang ternyata begitu tak mudah mereka lumpuhkan walaupun sudah babak belur sekalipun. Polisi beberapa menit lagi datang, jadi mereka tidak khawatir lagi. Mereka sekarang hanya harus melindungi diri agar tetap bertahan.
Zayan dengan keahlian balapannya yang selama dia kuasai, menyalip beberapa mobil. Dan juga motor yang menghalanginya. Dia begitu lihai seperti saat di arena sirkuit mengendarai mobilnya. Karena inilah Ikram menyuruh Zayan ikut, sebab hanya dia yang bisa mempercepat mereka datang ke pesantren. Manda hanya sendirian, pasti sebelum masuk ke pesantren dia sudah ditangkap oleh Satpam, ucap Hilmi berusaha menenangkan adik pertamanya yang sejak tadi terus panik. Bahkan mengabaikan luka di perutnya. Ya, Ikram sempat tertusuk oleh pisau dari salah satu preman yang tiba-tiba datang saat dia ingin membawa Omar pergi. Wanita gila itu memang sendiri, tapi dia membawa pisau. Kalian melihatnya kan bagaimana korbannya dibunuh saat di kosan, ucap Ikram, menepis tangan abangnya yang akan mengobati luka di perutnya. Ikram bisa menahan rasa sakitnya, Bang. Kita akan menyelamatkan istrimu Ram, jadi kamu harus kuat. Darahmu terus keluar. Banyak itu akan membuat kamu lemah. Mau tak mau Ikram membiarkan perutnya diperban oleh abangnya. Menatap ke arah adiknya yang pingsan saat melihatnya harus terkena tusukan pisau. Zaujati, kamu akan baik-baik saja kan? Allah, tolong selamatkan istriku dan juga kandungannya, apapun keadaannya.